Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Welcome to program Cubana Curhat bareng Dina. Cuaca cerah nih, mendukung sekali ya. Redup-redup gimana gitu ya. Hari ini aku kedatangan sosok yang sangat inspiratif. Seorang ibu bayangkari, aktivis sosial sekaligus pebisnis. Anissa Yosef Bahtiar. Biasanya nama backendnya tuh Mbak Ica ya, Ica ya. Oke, Mbak Ica, bisa diceritakan tentang diri Mbak Ica nih dengan topi-topi berbeda yang Anda pakai dalam keseharian gitu. Sebagai apa dan apa Hai, saja? perkenalkan, nama saya Anissa Yosef Bahtiar, biasa dipanggil Ica. Kadang orang manggil Asmiranda, ada juga. Sebentar, enggak sih. Tapi serius mirip. Sekarang saya sedang menjalankan bisnis fashion sama kuliner yang sekarang ada di depan ini nih, Rangginang Rainbow. Tuh ya, perkenalan singkat dulu ya. Ini beliau itu nama aslinya Anissa Yosef Bahtiar, sering dipanggil Ica YB, kadang mirip Asmiranda jadi Asmiranda. Terus dia juga selain ibu bayangkari aktif di pebisnis, sebagai aktivis sosial juga luar biasa. Nanti kita bincang sebentar sama Mbak Ica. Oke nih, Mbak Ica. Banyak orang punya gambaran tertentu kan sebagai istri bayangkari, sebagai kehidupan sebagai istri bayangkari. Menurut Mbak Ica, apa stereotip atau suara-suara yang paling sering didengar gitu? Dan bagaimana kenyataannya? Ya, mungkin ada beberapa yang wah pengen ya jadi istri polisi gitu ya. Ya termasuk saya sih, dulu juga saya gitu. Terobsesi. Ada banyak Ya. yang terobsesi. Ya, tapi ternyata pas udah saya jalani, kita tuh harus menerima pekerjaannya seperti apa. Tanggung jawab polisi itu besar sekali gitu ya. Bahkan di tanggal-tanggal tertentu atau hari-hari raya besar kita nggak bisa bersama-sama gitu ya. Satu bagian konsekuensi ya. Jadi ada yang sesuai kenyataan dan memang ada yang harus diterima juga ya. Kita harus terima. Sesuai harapan dan kenyataannya tuh ada imbang lah ya, ada imbang. Oke, sebagai istri polisi kan tentu ya jadwal suami sangat dinamis nih. Dan sering tak terduga nih. Bagaimana strategi Mbak Ica mengatur rumah tangga dan diri sendiri menghadapi ketidakteraturan? Kadang kan waktunya Lebaran itu tadi ya, harus jaga, harus pikir, ada kereta. Wah, kita tahan dulu. Ada ini dapat bonus ya, ada cuplikan ya. Luar biasa ya. Ini jarang-jarang ya. Jarang-jarang ini yang menarik nih di podcast itu jarang. Yang minat datang podcast ke sini gini nih. Nah, bisa dapat bonus kalau kalian beruntung. Bonus ya kereta. Ini jangan salah, nanti itu DJ Panda mau DM apa? KDM udah jelas ke Eno. Ini di mana dia? Mau Wow. ke sini. Podcast yang backgroundnya kereta api cuma di sini ya. Sebentar lagi kereta lewat. Kita tahan dulu. Orang tuh kadang kesini sengaja, teman-teman aku dari mana, dari berbagai kalangannya, kalangan gaib, kalangan nyata juga pengen lihat ini nih, lihat ya, banget luar biasa. 1, 2, tara. Yang mau datang ke podcast nih, kalian bisa dapat bonus. Ini berarti kalau di jam 11 ini kebetulan cuacanya mendukung. Cuacanya mendukung ini jam 11, tapi karena sejuk adem kayak suasana hati Mbak Ica kayaknya sangat mendukung sekali ya. Biasanya tuh biasanya panas jam segini, wah lagi panas-panasnya, tapi ini luar biasa mendukung sekali. Ini aura Mbak Ica memang positif vibes banget ya. Amin ya. Amin. Oke, lanjut, tadi kita sampai mana ya? Sebagai istri polisi kan tentu jadwal suami itu sangat dinamis ya dan sering tak terduga. Bagaimana strategi Mbak Ica itu mengatur rumah tangga dan diri sendiri menghadapi ketidakteraturan? Strateginya kita harus pintar bagi waktu. Kalau misalkan suami pulang, ya sebisa mungkin kita quality time bersama keluarga, kita main atau kemana. Karena kita tahu kan di polisi itu nggak ada tanggal merah, nggak ada hari Minggu ya.
apalagi harus tetap on ya, ada harus siap siaga. terjaga, siap-siap. Apalagi hari-hari besar ya udah terbiasa kali ya. Saya rumah tangga terbiasa. udah hampir 13 tahun loh, bukan 13 hari. Jadi Tapi ya awal-awal apa sih? awal-awal ada- pas tahun baru aku lihat kembang api, wah orang berpasangan gitu ya. Iya. Tapi ya karena waktu mungkin udah 13 tahun rumah tangga, jadi ya udah nggak Pada apa-apa. akhirnya sudah terbiasa Tahun ya. baru ini kita tidur aja. Iya. Apa tantangan terbesar dalam membesarkan keluarga atau anak ya ketika sang ayah memiliki tugas yang begitu menuntut? Sebenarnya nggak ada tantangan khusus, nggak ada tantangan besar, karena alhamdulillahnya suami saya tuh cinta banget keluarga, cinta banget anak-anak. Jadi nggak ada tantangan khusus sih, anak-anak nggak pernah ngerasa kehilangan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya paling kembali lagi ke tadi, tahun baru. Tahun baru lebaran ya Tahun gitu. baru, Lebaran. Wayahna, do you know wayahna? Itu wayahna. Sabar gitu. Boleh di spill dong, siapa sih sang suami Bapak Bribka? Aduh. Nah, luar biasa ya. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat dan Amin, rumah amin, tangganya amin. ini harmonis selalu ya. Untuk cerita baru sepintas aja nih udah wah, ayah yang the best lah ya. Komunitas Bayangkari dikenal sangat solid. Bagaimana peran komunitas dalam kehidupan sehari-hari Mbak Ican? Sebagai ada bentuk support sistemnya maupun membangun jaringan bisnis. Kalau untuk komunitas Bayangkarinya tersendiri, paling kita sesama Bayangkari ada beberapa yang menjadi reseller, ada yang kadang suka beli menjadi oleh-oleh gitu ya. Tapi kalau misalkan di komunitas itu sendiri kan komunitasnya di Polres ya. Jadi kita ada grup gitu. Jadi ada grup untuk perkembangan, untuk promosi juga. Jadi sangat membantu untuk pelaku UMKM, terutama pelaku Bayangkari yang punya UMKM, jangan takut atau jangan ragu, karena kita didukung juga oleh Bayangkari. Support system banget Ada berarti support ya. system ya. Anda kan dikenal aktif bersosialisasi nih ya. Aktivitas sosial seperti apa yang paling diminati dari Deloitte? Bayangkari atau inisiatif pribadi? Sebenarnya dua-duanya sangat membantu di kehidupan ya. Tapi kalau misalkan di Bayangkari kan kita nggak ada Tiap acara waktu, rutin gitu, ya. nggak tiap hari atau tiap bulan kita bertemu atau promo gitu. Jadi untuk Bayangkari ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan sekarang lebih ke komunitas saya sendiri gitu ya. Misalkan di komunitas UMKM Sukabumi atau di Aja tuh. komunitas circle main Tembak juga ya. ya beberapa. Perfilman juga. Pokoknya mah wah, Jabar juga ya. Dia Karena tuh Jabar menurut aku konsumen itu ada 3 ya. Yang pertama kadang konsumen bisa dikirim lewat GoSend. Betul. Terus ada konsumen yang bisa langsung ke store kita. Ya, Dan ada salah satu konsumen yang emang kita tuh harus ketemu, harus gitu ketemu loh. dia sambil silaturahmi Sambil gitu ya, silaturahmi, sambil membuka jalan usaha, Nah, biasanya gitu sih. Ada juga. jadi banyak peluangnya luar biasa pokoknya. Terus apa motivasi terbesar Mbak Ica untuk tetap aktif di dunia sosial di tengah kesibukan mengelola bisnis dan keluarga? Ya motivasinya biar para wanita juga yang tidak bekerja masih bisa menghasilkan cuan, karena apa-apa kan kita kembali lagi ke cuan ya. Salah satu contoh Salah wanita Indonesia yang sangat mandiri ya, walaupun misalkan bukan artian tidak ini suami ya, tapi Iya. benar-benar mengisi waktu dengan hal-hal positif ya, salah satunya dengan selain positif dari hal-hal duit juga ya. Itu dengan hal-hal yang menghasilkan duit gitu ya. Betul. Terus keterampilan apa yang Mbak Ica dapat dari dunia sosial dan organisasi Bayangkari yang ternyata sangat berguna untuk mengelola bisnis? Ada keterampilan khusus dari situ? Keterampilan dan ilmu yang bisa saya dapat ya dari Bayangkari, mungkin saya lebih bisa public speaking. Terus kalau di komunitas lain saya bisa mempunyai ilmu untuk pemasaran, marketing. Kita bisa mengirim sampai, alhamdulillah produk saya udah ke luar negeri loh. Wow, kemana aja? Sudah ke Dubai, Dubai. sudah ke Jerman, sudah ke Abu Dhabi. Iya, Ke luar Cina. biasa. Ke Mekah juga ya. Aku lihat postingannya ini udah di mana-mana. Ini udah sudah mendunia. Ada di Paris, ada di Dubai, ada di Singapura juga. Alhamdulillah luar biasa. Dan jangan salah, selain ke luar negeri ini juga banyak artis juga. Aku suka lihat itu siapa aja tuh?
artis salah satu ini ya konten kreator Sukabumi yang Amin, membantu amin, menaikkan usaha saya amin. juga. Terus Saya pernah mengendorse Irfan Hakim, Pan Hakim. terus Teh Rizky Tagor, Betul. Teh Angelina Sonda, Yes, terus beberapa ustadz juga, Ustadz Handi, Ustadz Hilman, nah gitu. banyak lah ya, udah banyak Alhamdulillah. lah. Inara Lusli juga ya. Kembaran ya. beda beda ini ya. Beda konsep ya. Oke, luar biasa ya, pokoknya mah sangat bermanfaat sekali ya, karena relasi itu tadi ya, jadi membantu ya, dari Bayangkari membantu, terus dari komunitas pribadinya juga membantu, jadi saling semakin dikenal gitu ya, semakin dikenal. Kita bahas bisnisnya ya. Ini kan menjalankan bisnis yang sangat beragam ya Mbak Ica, ini mulai dari ranginang ya, bisnis pakaian juga, terus bisnis apa lagi lah ya, pernak-pernik gitu ya, luar biasa, kado-kado gitu ya. Jadi ini bisnis mana yang pertama kali dimulai dan apa ceritanya? Kalau pertama kali dimulai sih sebenarnya ini tuh jadi warisan ya, Oh, turun temurun dari ini nenek turun temurun orang tua, terus ya keren. sekarang saya yang mengembangkan ini gitu. Terus lanjut ke fashion, karena waktu itu kan saya punya anak, sering post tentang anak, ada yang komen ih bajunya lucu, apanya lucu. Nah, jadi kan motivasi kayaknya jualan baju anak bisa gacor deh gitu. Jadi ya saya punya toko kecil jualan pakaian gitu Di rumah ya, itu di rumah. Jadi itu sebatas kayak sampingan, sesekali sambil menyelam minum air gitu ya, pakai anak, terus ketika ada yang komen mau ada gitu ya. Keren gitu. Ini jadi gambaran banget ya buat teman-teman semua nih ya yang mau mencoba gitu. Kadang itulah gunanya teman banyak ya, relasi banyak gitu. Ada aja yang kita pakai tuh gitu, yang anak pakai ih lucu, mau dong gitu, ih bagus ya blazernya gitu, ih makan apa, beli di mana, itu ya salah satunya manfaatnya. Oke, ranginang dan ini kan berbeda ya, ranginang dan fashion tuh berbeda di dua dunia yang bertolak belakang gitu ya. Terus bagaimana Anda membagi fokus dan sumber daya untuk kedua bisnis ini? Apakah ada tim yang membantu? Untuk tim sih kebetulan belum ada ya, admin langsung saya pegang sendiri. Paling ada juga yang membantu, orang tua membantu untuk produk rengginang ini, dari pembuatan, penjemuran, sama pakan gitu. Jadi di balik ranginang ini ternyata yang membuatnya mah ada sosok orang tua ya, mama nanti luar biasa mamanya. Jadi mungkin Mbak Ica tuh dari sisi kesibukannya tuh kalau membuat sih enggak ya, tapi lebih ke marketingnya ya, marketing terus dan lain-lainnya ya, memasarkan gitu ya, promosi juga ya. Oke, luar biasa. Terus ini kan bisnis ranginang identik dengan rasa nostalgia dan tradisi ya. Ini bagaimana cara Anda mengemas produk tradisional ini tetap relevan untuk pasaran modern sekarang? Untuk pasar modern pasti sekarang orang-orang lihat pasti makanan yang unik-unik gitu ya. Salah satunya ya gini, dengan cara berbagai rasa, berbagai warna, bentuk gitu ya. Nah, jadi dimodif gini ya. Kalau dulu kan ranginang identiknya kalau nggak hitam nih ya, hitam ini kan terasi gitu ya, terus yang merah gitu. Ini ada variasi tuh, ada yang biru, ada kuning, daun jeruk, ada rasa ayam, ada rasa pedas, hijau. Ini yang putih rasa apa nih? Itu yang putih rasa kencur. Kencur. Oh, yang hijau? Yang hijau bawang putih. Yang pink? Yang itu terasi. Yang hitam rasa ketan. Ori. Gak ada rasa cinta yang terpendam gitu. Wow. Angkat-angkat ya, menyerah ya, tidak ada. Oh ya mah ini luar biasa tuh. Jadi dia ini Mbak Isya tuh membuat semenarik mungkin ya dengan kemasan begini ya, biar tetap jadi nggak ada orang yang tertipu gitu ya untuk di zaman sekarang. Betul. Jadi sekarang kalau produk ranginang biasanya orang langsung simpan di toples gitu, toples informa. Kalau dulu kan lebih ke kaleng hongguan, kaleng monde gitu ya, penipuan ya gitu. Apalagi kalau lebaran ya, kalau lebaran tuh ada kaleng gongguan gitu ya, dibuka isinya ranginang. Isinya ranginang. Kalau sekarang nggak gini doang, kita udah cantik tuh. Udah jelas ya, ini bukan produk penipuan, jadi real ranginang gitu ya, bukan hongguang isi ranginang. Jadi satu pak gini bisa jadi 4 atau 5 pouch kayak gini nih. Dalam satu pak ukuran yang belum digoreng ya. Ini harganya berapa nih?
Harganya itu Untuk harga ini mulai 13 sampai 15.000. 13 sampai 15.000 aja Isinya kalau 50 piece. 50 piece tuh. Murah lah. Murah lah. Murah banget ya, gitu. Murah. Tinggal goreng daripada bikin loh. Sekarang bikin belum ngisikan, belum ngejemur ya, belum apa. Ini tinggal makan, gitu. Tinggal makan, tinggal Tinggal goreng. Terus emang enak sih asli. Itu juga nanti kita coba ya. Oke, sementara itu kan bisnis pakaian sangat cepat nih perubahannya nih ya, Mbak Ican ya. Terus bagaimana Anda mengelola tren, mengikuti tren perubahan fashion yang berubah-ubah? Untuk fashion sih, fashion tuh cepat sekali berubah-berubahnya ya, banyak sekali model-model terbaru. Kadang apalagi cewek ya, Apalagi cewek. hari ini fashion begini, besoknya ganti lagi Nah, gitu ya, betul. minggu depan ganti lagi. Untuk hambatan sih kerasanya sesudah COVID ya. Dari pas COVID tuh Ngaruh kerasa sekali. banget itu, ngaruh sekali penjualan, ditambah sekarang ada toko online, toko oren gitu ya. Jadi makanya yang offline tuh rada redup ya. ya, jadi kalau misalkan untuk saya sih biasanya kalau misalkan yang beli produk pasti saya dampingi dapat bonus gitu. Salah satu Salah trik satunya marketing juga ya. Beli fashion atau kado ke store pasti aku kasih ini Oh, sebagai yes. tester juga gitu Taruh ya. juga ya. Nah, Betul itu benar memang harus Saya begitu kasih. sih. Ini tips juga ya buat rekan-rekan yang punya berbagai macam bisnisnya, jualan apa bisa diselipin ya daripada Iya. kita promo-promo ke Ya, mana kita kan selipin. betul. Mending kita Orang kan kasih jadi bonus oh aja. ternyata enak ya. Nanti kan orang bisa beli, entah itu beli lagi bajunya atau Atau beli produk lagi lainnya. makanannya. Luar biasa ini trik ya, trik banget ini, daging banget seberapa Daging. trik marketing yang luar biasa ini ya. Terus kan sebagai pebisnis juga ya, yang juga seorang istri polisi, apakah branding sebagai ibu Bayangkari, ibu sebagai Bayangkari ini membantu dalam memasarkan produk, atau justru Anda ingin membuat label sendiri tanpa iming-iming Bayangkari? Sebetulnya membantu ya. Membantu ya. Karena saya bikin beberapa stiker untuk penjualan juga ada 3. Salah Oh, satunya iya, stiker iya. ini Bayangkari. Jadi kalau misalkan saya nge-endorse atau lagi seminar, pasti saya kasih stiker yang Bayangkari ini. Jadi orang kan bisa melihat, wah ternyata Bayangkari ada Produktif, yang produktif produktif, ya. Wah betul, ternyata produktif. Bayangkari ada yang produksi makanan tradisional ya gitu. Tapi kalau Betul. misalkan untuk reseller, biasanya saya kasih stiker biasa yang tanpa nomor handphone. Kayak gini ya, Ya. jadi reseller juga bisa menjual dengan Ya, harga boleh, masing-masing boleh, gitu ya. Tapi kalau untuk segi kan Bayangkari juga punya branding yang luar Ya, biasa ya. Jadi Masya Allah. siapapun itu dari kalangan, misalkan semua kalangan, oh udah tahu, oh ini produk Bayangkari, Iya, dan dipercaya lah ya, iya, dipercaya gitu ibu-ibu Bayangkari. Iya. Kalau untuk reseller mungkin karena untuk dijual lagi, jadi yang polosan begini Yang aja ya, polosan aja. polosan. Dan itu juga ada berbagai Atau stiker biasa. luar biasa, keren sih itu trik ini, pinter banget ya. Kan melihat kesibukan Mbak Ica nih, semua orang tuh, jangankan semua orang, aku aja penasaran ya, dia tuh pakai makan apa, pakai baterai alkalin atau apa ya, hari ini di sini, besoknya di komunitas ini, besoknya lagi di mana gitu ya, besoknya lagi seminar jualan ini gila ya, beneran cewek gitu ya, luar biasa. Ada nggak me time tertentu gitu, atau ada me time yang tersisa? Pasti ada ya, pasti me time, karena aku juga manusia, pasti ada lelahnya, ada capeknya. Cuman selagi badan kita sehat, selagi kita bisa produktif, Kenapa tidak? umur kita masih muda, kenapa tidak gitu. Kita terus kejar apa targetnya, apa tujuan kita, apa yang kita mau gapai, terus maju terus Ada pantang mundur. motivasi luar biasa ya, semangatnya ini luar biasa gitu. Terus apa pernah ada momen tertentu gitu ya, momen yang benar-benar kewalahan, ada enggak? Pernah, pastinya pernah capek, pernah, mungkin ada beberapa orang yang tanda kutip sirik gitu ya. Wah, Pasti, lihat wajar. passion saya naik. Apalagi main Aku kemana-mana terus ya, ini aktivitas pasti lah ya, Ya, wajar, pasti kadang ada. lihat aku ada di sini, di sana, pasti adalah beberapa orang Ada, yang wajar. Dan tahu nggak ciri-ciri orang sukses itu ketika kita mempunyai seorang pembenci. Kita tuh tidak akan dikatakan sukses kalau tidak mempunyai pembenci. Sebenarnya begitu, haters itu ya, nah haters, netizen, apapun itu. Berarti kalau kita merasa udah, berarti kita udah biasa, itu udah sukses ya, bisa tuh udah sukses. amin, 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 amin. Itu jadi gara-gara tukang bakso tuh ya, jadi kayaknya enak nih bakso dicocol ini Nah kebetulan juga ada jalan, lagi ada perbaikan jalan ya tuh, jadi
makanya rame gitu ya. Pokoknya bagus banget ini buat podcast outdoor. Agak lain pokoknya, lain beda emang. dari yang lain ya. Terus dukungan suami juga Mbak Ica nih seperti apa? Tak hanya kan ada lah beberapa seorang suami yang melarang atau kayak merasa malu gitu apa gimana gitu. Apa malah mendukung gitu, dukungannya seperti apa? Kebetulan ya Kanina, sebelum aku bisnis itu, dulu saya pernah bekerja di salah satu bank BUMN di Sukabumi. Di mana? Di Bank BNI. Oh, jadi pernah jadi karyawan biasa Ya, dulu ya sebelum cuman menjalani bisnis. sesudah menikah, saya memutuskan untuk resign aja gitu. Ya, jalannya sekarang saya berjualan rengginang, fashion, dan alhamdulillahnya suami saya sangat mendukung. Luar biasa. Dia kalau misalkan piket tuh ya, di belakang di jok dia bawa rengginang berapa dus, dia Keren. Sebagai seorang bribka ya, seorang bribka. seorang bapak bribka yang kadang dia diem di desa juga, dia mau COD kadang rengginang, kadang fashion, tolong ya kasihin ini ya, tolong kasih, dia mau, dia Mau, mendukung. ya. siap Keren, luar biasa. Aku juga suka lihat story-nya dia ya. Tolong ya cara pasang joki. Lucu, luar biasa. Ini karena support system seorang suami yang mendukung, jadi luar biasa. Jadi makanya tidak kewalahan ya, kalaupun kewalahan wajar, manusiawi, Wajar. tapi tetap semangat lagi ya karena didukung gitu. Terus ada filosofi atau prinsip hidup yang Anda Ica teguh ini pegang teguh gitu sehingga bisa menjalani semuanya dengan optimis. Dengan prinsip. Filosofinya ya, hidup itu perlu cuan. Simpel ya, hidup itu perlu cuan gitu. Hidup itu perlu cuan, kita harus bergerak, kita harus percaya diri. Apapun yang kita lakukan selagi itu benar, selagi tidak merugikan orang lain, ya kita harus percaya diri ya. Termasuk dengan produk yang saya jual, walaupun ini makanan tradisional, makanan jadul gitu ya. Tapi ya saya percaya kalau misalkan saya berjualan pasti ada pembeli gitu. Betul. Pasti. Kita tuh pokoknya mah segala sesuatu ada jodohnya. Ini ya ketika kita menjual pasti yakin ada pembelinya gitu. Kanina juga harus yakin bakal ada jodohnya. Ketika gimana ada ketika ada jodoh ada duda gitu. Betul, kan selendangnya belum ketemu. Belum. Belum. Kalau kan manusia itu diciptakan berpasangan ya. Berarti kalau nggak berpasangan kesendirian berarti bidadari. Ya udahlah, pokoknya segala sesuatu itu pasti ada jodohnya. Pasti kita dipertemukan. yakin. Tergantung niat kita ya. Kalau niat kitanya baik, itu pasti akan menarik hal-hal yang baik juga. Begitupun sebaliknya. Kalau kita ya berpikiran negatif, baik ruang lingkup kita, baik pola pikir kita dan lain-lainnya itu juga akan mengganggu. Ini salah satu yang baik catakan itu semuanya positif baik banget ya. Ini di tengah kesibukan dia pergi ke sana ke sini juga sambil jualan, sambil apa, ini kan positif gitu. Mungkin kalau sebagian orang ngapain sih gitunya. Udah jadi istri bayangkari, udah apalah gitu, udah tinggal duduk manis atau gimana. Berbeda dengan beliau gitu ya. Ya ini sangat menginspiratif sekali ya. Ada saran nggak untuk para istri di luar sana gitunya? Tidak hanya istri polisi juga sih ya. Mungkin yang ingin memulai bisnis sendiri namun masih ragu karena merasa sibuk gitu. Ya tipsnya kita harus berani memulai aja gitu ya. Minimal contoh hal kecil, kita kan pasti punya handphone. Sesibuk apapun kita ke kamar mandi aja Ya pasti pegang betul. handphone, Sampai kan. pipis juga kadang kita tuh tapi disimpan di situ gitu ya, tetap di bawah gitu. Kita coba post aja gitu. Mau kita post pakaian, makanan atau apapun yang kita ngerasa ya kayaknya bisa jadi cuan. Kita coba aja post. Kita pokoknya coba post, kita harus percaya diri dan terakhir kita harus yakin ya, kembali lagi kita harus yakin. Segala sesuatu juga kalau nggak yakin ya tidak Susah. akan ada hasil. Kembali lagi ke yakin, belum apa-apa kitanya udah ragu ya nggak akan mungkin terjadi Iya, ya gitu. Yakin nggak kalau nanti ke sini KDM ke sini? Yakin, Ya KDM. DJ Panda dari Kombuzer. Terus Wah, siapa itu lagi? udah semua sih. Itu udah semua bener. KDM Duda. Duda ya. Jadi Corbuzier Duda. Betul, ya. Siapa lagi yang Duda? Ariel Noah. Ariel Noah. Jadi Mati. Mas. Haji Andro Taulani. Prediksi kayaknya semua kesini. Anggap Masih siapa yang prediksi. pemain bola tuh? Arhan. Arhan. Oh. Aduh, akun
menunggu siapa yang mau jadi duda. Wah, curhat Oke, ya. kayak pada intermezzo lah ya. Terus sebagai para pendengar yang ingin memulai bisnis makanan tradisional ini nih ya, mungkin nih teman-teman di sini ada yang mau bisnis rangginang nih. Ada tips utama apa nih dari ini? Mungkin dari pemilihan produk ini apa tuh? Ya, Bahan-bahannya gitu, beras ya, beras ketan ya. beras ketan. Ya kali aja ada yang mau mencoba membuat rengginang lagi. Biasanya ini rengginang dibuat dari beras ketan. Jangan dari beras yang biasa kita makan jadi nasi ya. Jelek gitu. Itu mah diliwat tuh. Itu nggak cocok jadi rengginang. Jadi ini harus dari beras ketan. Terus kalau misalkan original biasanya pakai rasa terasi. Terasi. Identiknya itu kan ya, Mm-mm. terasi ya. Terasi kencur sama ketan hitam gitu. Kalau misalkan mau inovasi baru atau rasa baru, misalkan rengginang mau inovasi baru rasa yang manis dari buah-buahan ya mangga silahkan coba gitu. Belum ada ya, ini barangkali nih Belum tertarik ada. kalau ranginang rasa Duren, ya, ranginang rasa duren. Duda keren. Masa dari tadi perasaan duda mulu ya, curiga akan hadir duda kaya raya gitu ya. Terus ini sebaliknya, tadi kan ranginang nih, sebaliknya untuk dunia fashion ya, barangkali ada yang mau tertarik juga dunia fashion, ada tips tertentu juga gitu. Ya, Oke. untuk fashion sih kita harus brandingnya harus total ya kalau Total ya. misalkan Gak bisa sambil menyambil ya, karena Ya. bisa ketinggalan ya kalau bisa fashion ketinggalan. ya. Fashion tuh cepet banget keluar model baru, apalagi kalau misalkan kita beli langsung ke konveksi pasti kita dapat harga yang lebih murah. Betul. Gitu. Belum lagi sekarang mah kan ada promo juga ya di online gitu. Jadi Banyak. kalau yang mau ke fashion teh benar-benar fokus ya, Iya. fokus di fashion gitu. Fokus di Beda fashion. kalau di ranginang. Kalau di ranginang kan ini Kalau ini kan kebutuhan sepanjang ya. masa ya, Sepanjang masa. sepanjang masa dari zaman dulu sampai sekarang tetap ranginang gitu ya namanya. Gak diganti jadi ramu apa gitu ya, tetap ranginang namanya. Ini sudah menduren. Iya. Oke, terakhir nih, apa harapan Mbak Ica sendiri nih untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk komunitas ke depan gitu? Harapannya untuk diri sendiri ya semoga saya sehat selalu, karena dengan sehat kita bisa kesana kemari, kita bisa berkegiatan, berjualan, kita bisa seminar, kita bisa bertemu dengan orang-orang sukses, salah satunya ini. Amin. Terus harapan untuk keluarga, Heeh. terima kasih untuk suami, orang tua, anak-anak yang udah mensupport gitu ya. Terima kasih sudah memberikan izin untuk saya bisa melakukan seminar keluar kota, saya bisa promosi keluar kota, saya bisa mengendorse beberapa artis. Terima kasih untuk izinnya. Lalu orang tua yang udah membantu juga terima kasih. Untuk komunitas juga itu sangat membantu sekali ya. Bayangkari Sukabumi terima kasih, wadah UMKM-nya. Ibu Kapolda juga terima kasih supportnya, pernah membeli produk saya, pernah mencoba mencicipi produk saya, terima kasih. Untuk komunitas lain di Jabar Sukabumi, untuk komunitas Nembak UMKM Sukabumi juga ya. terima kasih. Pokoknya di situ saya bisa mendapatkan circle pertemanan yang baik, reseller baru. Pokoknya hidup cuan. Keren ini terakhir aku lihat ini tinggal ngobrol-ngobrol santai. Terakhir ini lihat aku di ini juga sama Pak Wali Kota sama iya. betul. Cerita dong itu siapa tuh? Sama Abobi loh, Abobi. Kebetulan kalau sama Pak Wakil, Bapak Bobi, saya satu sekolahan, bahkan satu komunitas ya, komunitas ekskul. Jadi kebetulan waktu itu Bapak Wali Kota sama Bapak Wakil mau membantu promosikan ke rumah, melihat dari pembuatan, penjemuran sampai pengepakan. Jadi ya terima kasih juga untuk Pak Wali Kota, Pak Wakil udah membantu meng-up produk saya gitu. Lagi kan itu orang yang sangat berpengaruh sekali ya untuk Kota Sukabumi ya. Siapa sih yang Nomor nggak satu. kenal Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota gitu. Abobi ditunggu di sini ya besok ya. Jadi ditunggu di Aku sini. tunggu nanti Abobi, nanti kita coba kontak Abobi deh. Ini sambil ini ya. Cobain dulu Kita ya. coba dulu nih ya. Ini dia kan belum tahu harga nih ya. Nah, di ini lagi di ulang. Kalau ada yang mau beli ini kemana? Tinggal di Boleh mana? di Boleh DM katanya. Oh, ada Instagramnya di apa namanya? Ica YB.
CYB Nanti Instagram. disematkan aja di Kita sini ya. sematkan ya, kita sematkan CYB, bisa DM aja Jual kalau dia mentah barangkali ada yang sama mau. matengnya. Jadi kalau misalkan ada yang ada. aku males deh, Ada males bisa goreng." request. Nah, boleh Ini nanti warna-warni. langsung. Wah, cobain ya. Ini apa lagi? Kita lihat bisa. Berasa di Bang, ini bisa di itu kan Benar ada tukang bakso ya di belakangnya. Bener tuh bakso tuh. Mang, Bakso kampung enak sih ini biasanya. bisa enak banget. Kayaknya Bakso ini tadi di itu tengah. kita sama. Ini ada adegan ngajak ke sawahnya gitu. Ini rencana mau dibeli. Ini punya orang, tapi karena ini mau dibeli, ini mau dihilang ini ya. Iya, itu bentar. Ya. Kosong kayaknya ini tuh. Ini mau dibikin jalan. Jadi kalau ada tukang bakso terus teman-teman yang kesini tuh mau podcast ya bawa mobil dan rombongan. Ini bisa kesini. Oh ada saran, kritik saran ini buat podcast ini deh. Kayak mau apa harus ada pasangannya gitu. Lebih bagus sih ada pasangan ya, jadi lebih semangat gitu, lebih lebih semangat. huru hara. Lagi Tuhan persiapkan, lagi Amin. Allah persiapkan katanya yang terbaik. Udah Jalan juga lagi dicor, soalnya kan KDE mau kesini ya Amin. podcast, masa Betul, jalannya masa jalannya jelek kayak mana? Bobby juga nanti mau kesini. amin nanti di kontak lah. Oke. Enak loh. Ini yang biru renyah banget tuh. Kalau di jam ini tinggal tunggu tukang bakso ini atau kita nanti bikin apa dulu gitu. Ini sih bakso enak. Isinya 50 pieces. Terus harganya juga di kisaran harga 13 sampai 15 ribuan ya. Kalau beli di aku bisa jadi 25.000, ini gratis salaman. Kalau beli di sini boleh. Kalau mau langsung Mbak Ica juga tertarik nih buat jadi resellernya, boleh kontak aja nanti di Instagramnya ya. Boleh. Nanti bisa request mau yang rasa seperti apa, mau mentahannya atau mau yang udah matang gitu ya, bisa request. Ini juga ada berbagai motif ya, karena nggak bawa servanya. Ini ada yang ukuran gedenya, ada rengining juga ya, ada rengining juga. Terus ada yang kecil-kecil tuh boba ya, aku lihat ada yang bobanya juga gitu ada. Pokoknya dicek aja di Instagramnya, luar biasa dengan seperti itu. Siapa sih yang nggak pernah, yang belum pegang ini ya? Dari mulai artis-artis juga tadi diceritain ya, Sampai orang Udah nomor satu suka beli. sampai Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, terus Ustadz juga ya, ini udah melanglang buana. Kenapa sama Ustadz? Karena dia kan aktif di Jabar Mam Sukabumi ya, sering pengajian dan lainnya, jadi ketemunya dengan para ustadz. Iya, alhamdulillah. Kalau aku ketemunya sama hantu ya, eksplor hantu. Mungkin itulah gambaran sebagai istri polisi ya, dengan segala sepak terjangnya, ada plus minusnya ya, ekspektasi dan kenyataan gitu ya. Sekali lagi ini terima kasih sekali ya Mbak Ica sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, mungkin bisa menginspirasi juga wanita-wanita atau para istri di rumah ya, yang jangankan istri polisi atau istri-istri yang lainnya pun ya, istri pengusaha, istri dokter, istri apa yang ingin tetap produktif, aktif gitu ya, dengan meluangkan waktu dan memanage waktu ya, bisa diambil ya tipsnya tadi Mbak Ica. Sangat sekali lagi terima kasih Mbak Ica sudah datang ke sini ya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, ini lancar juga ya rezekinya, terus usahanya juga makin melejit ya, untuk komunitasnya juga makin luas lagi ya. Nanti jangankan satu Sukabumi nih, satu Indonesia nih tahu ini Ranginang Rainbow-nya Biru Store ya, Biru Store ya. Ranginang Rainbow-nya Bayangkari UMKM Bayangkari. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Aku undur pamit. Saya Nina Inara. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.